Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu lagi warahmatullahi dengan wabarakatuh. saya Iwan Setiawan dalam Untold Story, cerita di balik cerita. Pada Untold Story kali ini saya akan mengajak kepada teman-teman semuanya bertemu kembali dengan Ustadz Widodo Marzuki. Selamat siang Ustadz. Alhamdulillah, selamat siang. Beliau ini anggota Muhammadiyah yang sekolahnya di pondok pesantren. Nah, pondok pesantrennya itu di Sewon, Yogyakarta, pondok pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta. Nah, tema kali ini saya akan menyampaikan, kita akan bicara ngobrol berkaitan dengan pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta dan Muhammadiyah. Nah, tentu ada apa hubungannya, tapi mungkin nanti di pertengahan saya akan memulai dengan Ustadz Widodo yang pernah nyantri di sana. Mungkin bisa dikisahkan Ustadz berkaitan dengan pesantren Al Munawir itu yang benar Al Munawir atau Krapyak atau bagaimana sejarahnya? Ya, terima kasih. Ini mengingatkan masa kecil kita. Jadi mengkaji pondok pesantren itu luar biasa itu. Ilmu-ilmunya, ilmu Quran, kemudian ilmu alat, nahwu sorobnya di Al Munawir Krapyak. Yang dulu itu namanya Kiai Munawir. Yang pertama ulama Quran Nusantara dan yang menghasilkan beribu-ribu hafid, ratusan lebih, karena sudah banyak cabang-cabang dari Pondok Al Munawir. Putra-putra beliau, Mbah Kiai yang mengajarkan Quran. Nah, kemudian setelah itu Mbah Kiai Munawir itu punya mantu Mbah Kiai Ali Maksum. Pendidikan itu kemudian dimulai. Nah, karena ada putra-putra beliau, Mbah Kiai Zainal, kemudian Mbah Kiai Warsun, Mbah Kiai Dalhar, Mbah Ahmad dalam pendidikan kitab Mbah Kiai Ali dengan sanawiyah aliyah. Kalau kita dulu 3 tahun. Nah, itu kemudian banyak belajar kitabnya, dari kitab namanya Jurumiyah, kemudian Imriti, Mutamimah, kemudian ada namanya kitab Alfiyah itu 1000 bait. Itu diajarkan guru-guru kita itu yang langsung dengan beliau Pak Kiai Hasbullah namanya, ramanipun Gus Hilmi yang sekarang jadi itu dari Dewan. Itu Pondok Krapyak yang metodenya adalah metode sorogan. Tiap subuh itu semua santri sorogan membaca itu yang sekarang itu yang dikembangkan di pendidikan, membaca. Itu dulu itu pesantren sudah begitu. Jadi kalau setiap hari membaca ya nanti banyak buku yang sudah dibaca, menerjemahkan dan tidak kemudian ditandatangani. Pak Kiai itu apal itu kalau santri yang tidak datang itu kemudian dipanggil itu. Sorogan itu metode santri datang ke kiai untuk membaca gitu, untuk membaca. Oh. Dan semua santri itu satu-satu jadinya. Satu-satu. Ya itu langsung semua urut itu. Nah, itu apal beliau Pak Kiai itu. Metode sorogan. Nah, itu sampai kalau tiap bersorogan ya banyak buku yang dia baca. Yeah. Kemudian masuk ke pendidikan formal, MTS sama aliyah. Ada jurusan agama, jurusan IPS, IPA, yang aliyah itu. Nah, nanti yang agama itu tambah pelajaran namanya pelajaran tarikh tasyrik. Tarikh tasyrik, kemudian ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu yang itu pakai nandom itu. Tafsir itu. Jadi pada pesantren Krapyak itu punya Quran dan kitab. Langsung Mbah Kiai, Bapak Kiai Ali yang maksudnya langsung
langsung mengajar santri. Dan memang santri dulu kan sekarang berbeda loh. Kalau santri dulu itu kan santri itu mencari Pak Kiai guru-guru langsung ngaji kitab. Iya. Walaupun waktu sudah dijadwalkan. Jam 7 sampai jam 1 siang itu belajar di sekolah. Iya. Kemudian jam 4 sampai jam 5 itu ada namanya kalau mumarosah. Kemudian telah maghrib sampai isya itu Quran dan kitab di gedung itu. Iya. Kemudian jam 8 sampai jam 10 itu adalah musyawarah. Tapi ada tempat-tempat yang untuk ngaji kitab khusus itu. Kalau malam ada yang ngaji kitab. Kalau jam 5 sore sampai maghrib itu ada yang ngaji kitab Nasuh Ibnu Ibad dengan beliau Pak Muhtarom. Jam 6 pagi itu mengaji dengan beliau Pak Habib Syakur, sekarang Pondok Pajangan itu. Jadi saat dulu itu waktunya habis. Nah, itulah kegiatan Pondok Al Munawir. Kerapia itu adalah tempatnya. Al Munawir itu adalah diambil dari nama beliau Pak Kiai. Jadi kalau secara formal pesantren itu adalah pesantren Al Munawir. Kerapia. Kemudian karena yang melanjutkan Pak Kiai Ali, kemudian dari keluarga itu kemudian namanya Ali Maksum. Nah, sekarang itu pondok pesantren ya Ali Maksum itu ya Munawir, ya Podo, Kerapia gitu. Oh gitu. Nanti saya ijazahnya itu kan dulu ijazahnya MA Al Munawir. Nah, sekarang sudah Ali Maksum, apakah ya sama? Oh gitu. Sekarang Ali Maksum. Ali Maksum, anak-anak saya juga di sana. Jadi itu Pondok Al Munawir, Pondok Quran. Ya dari zaman dulu yang menghasilkan penghafal Quran yang banyak. Jadinya pesantren Al Munawir itu ada 2 kiai legend. Yang pertama Kiai Munawir, yang kedua adalah Mbah Kiai Ali Maksum. Nah, kemudian itu yang mengarang kamus Al Munawir itu namanya Mbah Warsun. Iya, Kiai Warsun itu kamus bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu adik ibu Nyai Ali. Karena Pak Kiai Ali itu kan dari Lasem itu. Dari Lasem. Mungkin itu yang kita itu. Yang kita ketahui ya, Pondok Pesantren Al Munawir Kerapia. Dan banyak kiai-kiai yang lain itu yang mengajarkan di Pondok Pesantren Al Munawir Kerapia. Kalau sekarang pesantren Kerapia itu kiainya siapa aja, Ustaz? Kalau sekarang itu muda-muda ya, sekarang kemarin Pak Kiai sudah meninggal, Pak Kiai Najib, Pak Hafid. Kalau sekarang itu ya itu Pak Gus Hilmi, sekeluarga itu. Kemudian yang tua itu namanya Gus Endar, dan namanya. Kemudian yang Pak Kiai yang itu Pak Kiai Muhtarom Busro, yang imam masjid Al Munawir, karena sama Pak Kiai Hamid yang dulu tinggal di Jawa Timur, sekarang sudah pulang kembali karena keluarga kakak adik sudah meninggal. Dia sekarang Pak Kiainya Quran, Pak Kiai Hamid. Nah, itu. Kalau Ustadz Widodo kan pernah jadi santri pesantren Al Munawir atau pesantren Kerapia. Itu kalau sebagai santri itu tadi disampaikan berkaitan dengan ngaji-ngajinya itu, ada nggak mungkin amalan-amalan bagi santri yang diberikan oleh para kiai yang mungkin itu masih dikenang sampai hari ini? Jadi amalan kebaikan, kalau enggak mungkin ya amalan yang lain. Yang penting kalau Pak Kiai itu macam moco Quran, sama Asmaul Husna itu. Ya, mau sering membaca Asmaul Husna. Kalau Pondok Al Munawir Kerapia itu mungkin tidak seperti pondok yang lain ya. Ini sudah pondok modern, jadi tidak seperti pondok yang lain. Jadi pokoknya belajar sinau begitu. Intinya sinau, belajar sinau. Ya itu hanya melihat itu yang baca Asmaul Husna itu yang sering dianjurkan itu. Asmaul Husna. Nah, itu dari ada bed-bednya itu. Nah, itu mungkin itu. Kerapia dan Muhammadiyah
karena Muhammadiyah itu lahirnya di Jogja, selanjutnya juga banyak-banyak tokoh Muhammadiyah yang tinggal di Jogja, tentu mungkin ada hubungan antara kiai-kiai Krapyak Pesantren Al Munawir atau Ali Maksum ini dengan Muhammadiyah. Tapi mungkin banyak orang yang tidak tahu. Mungkin Ustadz Widodo bisa menceritakan beberapa kisah berkaitan dengan hubungan antara kiai Krapyak dengan Muhammadiyah. Nah, kalau hubungan keluarga itu sangat dekat, itu adalah satu, itu adalah yang jelas, itu adalah Mbah Kiai Dahlan itu pernah menjadi mantu Mbah Kiai Munawir. Oh, Kiai Dahlan pernah menjadi mantunya Kiai Munawir. Berarti Mbah Kiai Dahlan itu mantunya Mbah Kiai Munawir, itu yang sering dikisahkan oleh Bu Silmi itu. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah Mbah Kiai Ali dengan Pak Mukodas. Nah, Pak Mukodas itu adalah ayahnya dari Pak Fahmi Mukodas, Pak Busro Mukodas, Pak Muhammad Mukodas. Namanya Kiai Mukodas Suhada. Itu kisah dari Pak Fahmi itu gimana Ustaz? Itu sangat dekat sekali. Mbah Kiai Ali itu sering pinjam buku itu, karena dulu yang memegang perpustakaan itu kan Pak Mukodas itu loh. Megang perpustakaan. Perpustakaannya mana itu? Pokoknya itu yang dulu yang megang perpustakaan itu. Oh iya, itu namanya Perpustakaan Islam. Itu di Jalan Mangkubumi kalau tidak itu salah. yang megang itu Pak Mukodas. Nggih. Wah, itu dengan Mbah Kiai Ali sampai dipuji oleh Mbah Kiai Ali. Mukodas iki ora duwe ri itu. Artinya kan Pak Mukodas itu orang apik tenan. Iya. Wah, artinya apik tenan. Itu namanya Pak Mukodas. Iya. Nah, kemudian hubungan dengan Kampung Nitian itu tadi ya. Itu Mbah Kiai Munawir punya mantu Pak Kiai Busro. Yang kemudian punya putra Pak Muhtarom Busro yang sekarang menjadi Pak Kiai Krapyak. Pak Muhtarom Busro itu sekarang menjadi kiainya di Krapyak. Pesantren Krapyak. Kang Imam Sholat itu. Pak Kiai Muhtarom Busro. Nah, itu hubungan keluarga dengan Nitian, dengan tokoh-tokoh tadi itu dengan Pak Muhammad, dengan Mukodas tadi itu yang jelas. Beliau yang menuturkan adalah Pak Fahmi Mukodas. Nah, itu dekat itu. Tadi disampaikan berkaitan dengan Pak Muhtarom Busro itu. Pak Muhtarom Busro itu adalah dari Kampung Nitian itu Mbah Busro ya. Jadi ayahnya itu adalah Pak Busro yang dulu terkenal pendekar dulu yang zaman ke-30 itu banyak orang mana-mana dulu minta minta sesuatu untuk menghadapi orang-orang komunis itu. Busro yang Nitian itu kemudian dapat istri yaitu putri Mbah Kiai Munawir. Kemudian Pak Muhtarom Busro itu kan sekarang Pak Kiainya itu. Iya. Kalau hubungan antara Krapyak dengan Nitian itu ada enggak Pak Widodo? Selain tadi berkaitan dengan Pak Muhtarom Busro itu, banyakkah orang-orang Nitian yang sekolah atau ngaji di Krapyak sejak dulu sampai hari ini gitu? Oh, itu banyak. Jadi dulu Pak Jum'an, santri tua itu. Pak Jum'an itu sinten? Itu putrane, itu putra tokoh Nitian Muhammadiyah Pak. Oh, Pak Jam'an. Pak Jum'an itu kakaknya Pak Bunian itu. Oh, nggih. Yang dulu kemudian di Kemenak Pusat. Nggih. Nah, dulu pernah derek ke tempat Mbah Kiai itu. Kalau sekarang ya di dapur begitu ya. Nah, itu kemudian ya dari itu kemudian adik-adiknya juga di sana. Beliau mondok di Krapyak. Jadi hubungan dengan Nitian itu adalah sangat dekat. Nah, sampai sekarang gitu. Banyak penduduk Nitian ya sering yang ngaji di sana itu.
hubungannya itu. Kalau pesantren Krapia dengan kampung-kampung yang lain, apakah hubungannya juga baik? Karena kan Krapia itu kan nanti ada Joko Karyan yang ada warnanya Muhammadiyah, ada mungkin Minggiran yang ada warnanya Muhammadiyah, ataupun juga di Krapia sendiri orang-orang Muhammadiyah itu banyak nggak sih yang tinggal di situ? Kan seringkali ketika bicara, oh Krapia itu ngune NU, tapi apakah ada juga warga Muhammadiyah yang tinggal di situ yang menjadi tokoh yang hubungan dengan para kiai di Krapia juga baik itu mungkin yang Pak Widodo ketahui? Yang jelas itu dengan lingkungan itu baik. Jadi Pak Kiainya itu enak dengan lingkungan. Nggih. Nah, kemudian ceramah-ceramah di lingkungan itu Pak Kiai Krapia itu memang sangat diterima. Nah, dulu namanya ada namanya kor dakwah itu. Itu orang dari masjid-masjid juga sama diajar oleh beliau-beliau. Jadi itu dengan hubungan dengan baik-baik itu. Nah, dalam dalam silaturahminya seperti Pak Wisdan itu kan. Pak Wisdan itu adalah tokoh Muhammadiyah yang tinggal di Krapia. Kemudian Pak Kiai Hafid dulu almarhum sering main itu. Jadi sangat dekat itu. Hubungan dengan lingkungan, dengan tokoh-tokoh lingkungan. Jadi walaupun itu berbeda di Krapia itu berbeda mungkin organisasi tapi tetap jalannya bersama bagus itu. Iya. Kembali lagi ke pesantren Krapia, Ustadz Widodo kan pernah nyantri di Mbah Ali, mungkin bisa dikisahkan sosok dan profil beliau. Mbah Kiai Ali itu adalah sosok orang tua. Sosok orang tua, jadi semua santri itu dikenal oleh beliau itu. Iya. Nah, jadi saya dulu kan sering dipanggil pakai mic gitu kan. Iya. Nah, kemudian tidak membeda-bedakan. Jadi orang tua itu dipanggil itu oleh beliau itu, panggil. Pernah itu ayah saya itu juga pernah dipanggil itu. Panggil dengan orang itu Pak Kiainya itu, wah sangat enak sekali itu Pak Kiai Ali itu. Jadi dengan siapa saja itu kan apal itu, apal. Kemudian dengan santrinya itu senengannya guyon. Nah, kalau dulu kan makan bersama pakai nampan itu ikut antara santri dengan Pak Kiai itu ikut makan itu. Ikut makan itu. Tapi kalau sudah marah, nah itu lain lagi ya. Pernah beliau marah? Wah, ya malah santri yang kandani itu ya disamblek tenan itu jadi. Gitu. Tapi ya sambleknya Pak Kiai itu kan seneng itu. Jadi begitu. Dulu ketika kita alhamdulillah kita bisa dengan beliau 10 tahun dari hafal itu kan. Sebelum meninggal. Mbah Kiai Ali itu. Kalau Pak Widodo kan pernah nyanti di Krapia, selanjutnya juga di Muhammadiyah juga ada pengalaman yang membedakan antara Kiai Muhammadiyah dan Kiai NU itu apa Ustaz? Wah, ini sangat ya. Yang jelas itu Kiai di Krapia itu suka silaturahmi. Nah, kalau kita di Muhammadiyah itu mungkin perlu dibangun silaturahmi. Gitu. Nah, itu sampai beliau itu kemarin tuh Pak Warjani itu bilang sama saya juga sama itu. Awak dewi itu kurang silaturahmi. Oh ya banget. Memang kurang silaturahmi. Kalau kiai-kiai dan ulama itu sangat suka silaturahmi itu. Hubungannya sangat erat itu. Kalau di Muhammadiyah itu kan hubungannya sangat formal. Jadi mungkin perlu dibangun karena kita untuk membentengi masyarakat itu kan perlu keharmonisan hubungan kita. Mungkin itu Pak Iwan. Iya. Sama yang membedakan antara NU dan Muhammadiyah itu apa sih Ustaz? Wah, kalau saya itu
Yang membedakan itu tidak ada, sama itu. Jadi Oh gitu. sama itu. Nah, jadi saya sudah terbiasa jadi ya sama hanya itu, hanya dalam silaturahmi yang kurang di Muhammadiyah. Nggih. Malah kemarin sampai Pak Arjani itu bilang itu membangun Iya. itu penting sekali. Ya memang menarik ya sebenarnya kalau kita melihat sosok santri di Muhammadiyah ataupun juga santri di Krapia itu jadinya kan memang ada disebut sebagai pondok pesantren salaf ya, bukan salafi tapi salaf seperti pesantren di Krapia ataupun juga kalau Muhammadiyah mendaku diri sebagai punya pondok pesantren modern, mu'alimin, MBS dan sebagainya. Mungkin menurut Ustadz Widodo bedanya apa sih itu pesantren salaf dengan modern itu dan santrinya itu apa sih yang membedakan hasilnya itu antara pesantren NU dengan Muhammadiyah itu? Wah, ini sangat menarik. Jadi tergantung siswa. Nah, yang kedua adalah dalam pembelajaran. Okay. Hubungan santri kalau santri sama ustadznya itu. Okay. Itu kalau di pesantren salaf itu kan itu. Jadi adabnya sangat terjaga. Okay. Sangat terjaga. Nah, mungkin kalau di pondok-pondok modern itu kan adabnya itu mungkin perlu dikembangkan. Santri dan ustadz sama. Itu karena memang perlu namanya profil penokohan itu perlu. Jadi memang penokohan orang itu akan ditiru itu. Yeah. Sampai-sampai cara pidatonya, cara bagaimana dia jalan akan ditiru. Yeah. Sampai begitu. Tapi kalau tidak ada penokohan lah ini perlu dibangun penokohan. Okay. Nah ini pentingnya adalah namanya penjenengannya ya, namanya media pembelajaran yang hidup itu. Yeah. Kalau di pesantren salaf itu jelas sekali itu, langsung dengan Pak Kiai datang itu semuanya itu salaman, salaman. Kemudian menjaga betul. Nah, itu. Tapi kalau di benda-benda modern yang lain kemungkinan sekoyo koncone dhewe sama itu. Jadi, nah mungkin itu yang profil lulusan, Ustaz. Profil lulusan itu kalau memang dulu memang dalam dalam sekolah umum saya ya kisahkan ya sekolah umum saya sama di pesantren. Itu dalam memang kalau di pesantren itu kan memang dalam karya tulis kan kurang itu. Di pesantren salaf ya, karya tulis kurang. Okay. Tapi dalam ilmu tertentu alat, wah itu unggul. Okay. Dalam menerjemah. Tapi kalau dalam kemudian ketika lulus, kalau sekarang kemungkinan sudah agaknya sudah mengejar. Seimbang. Karena memang lulus harus sudah punya karya ilmiah. Itu yang perlu. Sekarang kan sudah ada beberapa sekolah sudah harus meningkatkan karya ilmiah. Mungkin gitu ya, Bro. Terima kasih Ustadz Widodo untuk obrolannya berkaitan dengan pesantren Krapia dan Muhammadiyah. Ternyata juga ada hubungan ya antara pesantren Krapia dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kita perlu meneladani hubungan itu juga membangun silaturahminya. Terima kasih. Kita cukupkan untuk story pada tema kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.